Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Cita Damayanti Syuatang dengan akhiran NIM 245 dari kelas Hukum Perundang-undangan kelas F dengan dosen pengampu Bapak Boy. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai praktik proses penyusunan perundang-undangan dan juga tantangan ke depan terkait pembentukan perundang-undangan. Praktik proses penyusunan perundang-undangan. Proses penyusunan perundang-undangan yang ada di negara Indonesia melibatkan beberapa tahapan utama. Yang pertama yakni perencanaan. A. Prolegnas ataupun Program Legislasi Nasional. DPR dan juga pemerintah menyusun daftar prioritas RUU untuk periode tertentu. Biasanya itu dilakukan tahunan. Prolegnas adalah acuan utama dalam proses penyusunan perundang-undangan tersebut. Yang kedua yakni penyusunan. Rancangan undang-undang ataupun yang sering kita dengar dengan RUU. RUU bisa diusulkan oleh anggota DPR, pemerintah, ataupun DPD. RUU dari pemerintah biasanya disusun oleh kementerian yang terkait. Penyusunan draft mengenai RUU disusun oleh tim khusus ataupun panitia kerja yang melibatkan ahli hukum, akademisi, dan stakeholder terkait untuk memastikan substansi dan bahasa hukum yang tepat. Yang ketiga yakni pembahasan. Pembahasan tingkat 1. RUU dibahas di komisi ataupun panitia kerja DPR bersama dengan pemerintah dan juga anggota DPD. Diskusi kali ini melibatkan uji publik dan juga konsultasi dengan berbagai pihak. Pembahasan tingkat yang kedua. Setelah disetujui oleh komisi, RUU dapat dibawa ke rapat paripurna DPR untuk disahkan. Kemudian yang keempat, pengambilan keputusan. Pada pengambilan keputusan kali ini, persetujuan DPR dan pemerintahan sangat dibutuhkan. RUU yang telah disetujui oleh DPR kemudian akan dikirim ke Presiden untuk disahkan. Pengesahan oleh Presiden yakni dengan Presiden menandatangani RUU dan setelah itu RUU akan resmi menjadi sebuah undang-undang. Yang kelima, pengundangan. Di sini pengundangan oleh Menteri Hukum dan HAM. Undang-undang yang telah disahkan diundangkan dalam lembaran negara dan mulai berlaku. Kemudian untuk selanjutnya yakni akan membahas mengenai tantangan ke depannya terkait pembentukan perundang-undangan tersebut. Yang pertama yakni kualitas dan juga konsistensi hukum. Harmonisasi peraturan sering terjadi karena adanya tumpang tindih dan inkonsistensi antara berbagai peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia yang memerlukan harmonisasi yang lebih baik lagi. Ataupun standar kualitas. Banyak RUU yang belum memenuhi standar kualitas dari segi substansi, bahasa hukum, dan juga teknik penyusunannya. Yang kedua yakni partisipasi publik. Transparansi proses itu menjadikan kurangnya transparansi dalam proses legislasi, menghambat partisipasi publik, dan juga masyarakat seringkali tidak mendapatkan akses yang lebih ataupun akses yang memadai terhadap draft RUU yang sedang dibahas. Keterlibatan stakeholder. Diperlukan mekanisme yang lebih inklusif untuk melibatkan stakeholder dalam setiap atau berbagai tahap penyusunan perundang-undangan. Yang ketiga, kapasitas dan penyusunan hukum. Kompetensi SDM ataupun sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang terlibat di dalam penyusunan undang-undang seringkali kurang dalam kompetensi yang memadai. Pengembangan kapasitas yang perlu yakni seperti adanya pelatihan dan juga pengembangan. Dalam pengembangan kapasitas berkelanjutan bagi para pembuat undang-undang dan juga staf pendukung. Yang keempat yakni dinamika politik. Pengaruh kepentingan politik. Proses legislasi seringkali dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu yang kita tahu dapat mengganggu objektivitas dan juga dapat mengganggu integritas substansi undang-undang. Ketidakstabilan politik. Situasi politik yang tidak stabil sangat dapat menghambat proses legislasi dan juga implementasi undang-undang yang ada di Indonesia.
Yang kelima yakni pengawasan dan juga evaluasi. Implementasi undang-undang. Banyak sekali undang-undang yang telah diundangkan tetapi tidak diimplementasikan dengan baik karena adanya kurangnya pengawasan dan juga evaluasi. Revisi dan pembaruan. Diperlukan mekanisme yang lebih efektif dan lebih efektif lagi untuk melakukan sebuah revisi dan juga melakukan pembaruan undang-undang yang sudah tidak relevan atau bermasalah dalam pengimplementasiannya. Cara mengatasi tantangan-tantangan ini yakni memerlukan komitmen dari semua pihak yang terlibat dalam proses legislasi, termasuk pemerintah, DPR, DPD, masyarakat, dan juga stakeholder lainnya. Langkah-langkah seperti peningkatan transparansi, partisipasi publik yang lebih luas, dan juga peningkatan kapasitas sumber daya manusia akan sangat membantu dalam menciptakan undang-undang yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Baik, sekian video dari saya. Mungkin jika ada tutur kata yang salah ataupun penyebutan yang salah, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.